Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Resah, kelompok 2, Ekonomi Pembangunan Proyek yang beranggotakan 5 orang, yaitu Mbak Marcelina, Mbak Rehan, Mas Sandi, Mas Wahid, dan Mas Hafid, saya sendiri. Untuk pengenalan proyek ini sendiri, bernama Rumah Susun Taman Sari yang pada awalnya dinamakan Rumah Deret Taman Sari. Hal ini berubah karena pada awalnya direncanakan untuk membuat rumah deret namun tidak dapat memenuhi jumlah penduduk yang akan direlokasi sehingga desain dirubah menjadi rumah susun. Rumah deret Taman Sari ini merupakan pilot proyek pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan konsep membangun tanpa menggusur. Hal ini merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kawasan kumuh yang diagendakan oleh Kota Bandung tahun 2800 sampai 2023 yang disahkan oleh Agenda Pusat Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Next. Proyek Rumah Deret Taman Sari berada di wilayah Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan luas wilayah 8.334 meter persegi dan pertama kali dibahas pada tanggal 13 April 2017 pada kepemimpinan Ridwan Kamil dan pembangunannya terkendala selama 4 tahun. Ini adalah lokasinya yang berlokasi di Jalan Kebun Kembang, Taman Sari, Bandung. Untuk warga yang mengalami penggusuran selama pembangunan rumah susun ini sendiri, dibuatkan rusunawa di Rancacili dan rumah mereka akan dibongkar dan dibereskan oleh pihak kontraktor. Pada hal ini adalah PT Sartonia Agung. Ini adalah salah satu permasalahan yang terjadi bahwa mereka menolak untuk dibangunnya rumah susun ini dan diberikan 3 opsi bagi mereka yang belum sepakat, yaitu menerima uang kerohiman, menerima uang penggantian atas bangunan, dan bagi 7 warga lain dapat menemukan dibentuk pertemuan untuk mediasi secara langsung. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pohon masalah yang terdapat pada proyek Rusun Taman Sari. Jadi analisis dari pohon masalah ini merupakan rangkuman dari hasil analisis kelayakan studi yang telah kami kerjakan di semester lalu. Yang dimulai dari masalah utama adalah terhambatnya pembangunan Rusun Taman Sari. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya aspek perencanaan, sosial, kebijakan publik, lingkungan, dan kelembagaan dan hukum. Dari kelima aspek tersebut memiliki penyebab langsung atau yang kita sebut immediate cause. Yang utama yaitu aspek perencanaan, bahwa terdapat ketidaksesuaian pengembangan desain dengan perencanaan yang telah dibuat. Masalah pada aspek sosial yaitu kurangnya komunikasi yang terbagi atas 2 faktor. Yang pertama adalah keterlibatan pemangku kepentingan yang buruk, di mana kontraktor atau pihak pengembang masuk dalam daftar hitam lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua adalah adanya penolakan dari warga yang terkena imbas penggusuran. Kemudian dari segi kebijakan publik, terdapat pendanaan yang tidak disalurkan. Hal ini ada kaitannya dengan transisi kepemimpinan pada saat itu. Dalam aspek lingkungan, terjadi penyimpangan penggunaan lahan, dan yang terakhir yaitu adanya maladministrasi dan mekanisme AMDAL yang tidak partisipatif. Dampak secara langsung, yaitu dengan adanya bangunan Rusun Taman Sari, kawasan Taman Sari semakin padat, serta fasilitas publik tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga menjadikan pemukiman tersebut tidak layak huni. Di sisi lain, terjadi perubahan alih fungsi lahan yang mana kurangnya RTH atau ruang terbuka hijau dan menyebabkan penurunan jumlah flora dan fauna serta ketersediaan biomasa hutan. Next. Dari problem tree analysis tersebut, maka dibuat solution tree-nya atau pohon solusi, yaitu menindaklanjuti proyek dengan survei ulang data untuk selanjutnya merencanakan ulang pengembangan desain. Kemudian membangun saluran komunikasi yang teratur dan terstruktur terhadap warga berupa pendekatan yang berempati, transparan, partisipatif dengan warga kemudian terhadap penunjukan pengembang harus melakukan analisa dan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif. Poin selanjutnya yaitu reevaluasi sumber daya dengan mengamankan pendanaan tambahan diasumsikannya. Kemudian perlu melakukan studi kelayakan teknis dan menyeluruh, serta mengaudit dan menginvestigasi menyeluruh pada aspek hukum. Maka diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu pembangunan Rusun Taman Sari yang berkelanjutan dan layak huni. Hal ini akan menyasar kepada peningkatan kualitas hidup warga Rusun Taman Sari yang layak huni. Next. Poin-poin penting daripada tujuan pembangunan Rusun Taman Sari yang berkelanjutan dan layak huni diantaranya yaitu peningkatan kualitas hidup warga, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pemenuhan standar konstruksi dan keamanan kepatuhan pada regulasi dan hukum, serta pengelolaan keuangan yang efektif. Hal ini bisa kita capai dan telah dilakukan studi kelayakan oleh rekan-rekan saya yang akan dijelaskan selanjutnya. Baik, berikut beberapa stakeholder yang terlibat dalam pembangunan Rusun Taman Sari. Jadi ada dari pemerintah dan sosial masyarakat. Dari pemerintah tadi dari Kementerian PUPR, Dinas Tata Ruang, DPKP 3, Badan Pelestarian Pusaka, lalu beberapa jasa kontraktor yang terlibat dalam pembangunan juga, dan sosial masyarakat terdapat MBKM, Tim Divisi Riset, dan Forum Taman Sari Pusaka.
Berikut adalah tabel yang akan berisi analisis dari stakeholder yang terlibat. Jadi pembahasannya akan dibagi menjadi beberapa. Jadi ada pemangku kepentingan, lalu ada peran dalam proses pembangunan, kepentingan dan ekspektasinya, potensi dan tantangan pemangku kepentingan terhadap proyek. Lalu yang terakhir akan dilakukan implikasi, dampak, kesimpulan, analisis untuk proyeknya dari setiap stakeholder yang terlibat. Itu seterusnya. Lalu dari aspek hukum dan kelembagaan, dianalisis dari aspek hukumnya, dari dasar pembangunan itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Lalu ada Undang-Undang Agraria yang ini masih belum dipenuhi. Lalu ada Undang-Undang tentang pengadaan tanah dan kepentingan umum, lalu ada Perda dan Renstra, lalu tata guna lahannya sudah memenuhi perumahan dan RT kabupaten sebagai pemukiman. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke logical framework. Untuk desain summary, sasarannya adalah peningkatan kualitas hidup warga kawasan kumuh Taman Sari. Tujuannya, rusunawa Taman Sari yang berkelanjutan dan layak huni, menarik minat masyarakat berpenghasilan rendah Kota Bandung di luar penduduk yang direlokasi. Outputnya perencanaan ulang rancangan arsitektur, restrukturisasi anggaran proyek, keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif, skema keuangan yang lebih bijak. Next. Inputnya perencanaan ulang material bangunan, perencanaan ulang program ruang bangunan dan tapak, perencanaan ulang sistem konstruksi bangunan, lalu dokumentasi dan transparansi yang lebih baik pada skala aspek dan tahap pelaksanaan. Untuk indikatornya terdapat kualitatif dan kuantitatif. Baik, dari target performansi di mana masing-masing adalah berdasarkan, untuk kualitatif mungkin berdasarkan teori-teori jurnal yang ada, teori-teori dan bidang disiplin yang ada. Untuk kuantitatif, regulasi dari pemerintah. Mekanisme pemantauan cenderung banyaknya adalah observasi, pengumpulan data, penyebaran kuesioner, dan pemantauan secara berkala. Asumsi dan resiko bisa dilihat lebih lanjut pada laporan dan akan dirangkum di penjelasan berikutnya. Next. Nah, untuk matriks penilaian resiko bisa dilihat dari kanan yang paling parah dan kanan atas parah dan hampir pasti, kiri bawah tidak signifikan dan jarang atau langka. Mari kita lihat contoh yang paling parahnya. Hampir pasti program dan proyek ini merupakan proyek sinking fund yang keuntungannya tidak langsung atau lebih pada benefit dan bukan profit. Sehingga nanti pada akhirnya BP-nya pun dihitung dari subsidi yang dikeluarkan per tahun dan tidak memasukkan nilai investasi di awal. Lalu untuk langsung contoh yang jarang dan langka, warga relokasi beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti prosedur dan perencanaan yang ada. Itu signifikan namun kemungkinannya kecil terjadi. Lalu untuk yang besar, mayor, dan sedang, terdapat praktek-praktek asusila karena posisi di tengah kota dan sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi zaman ini. Yang signifikan dan sedang, masyarakat yang direlokasi hanya menghuni rumah deret pada grace period atau periode gratis dan potongan subsidi besarnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya yaitu feasibility study atau analisis kelayakan. Jadi pada analisis kelayakan ini akan dibahas mengenai aspek-aspek yang sebelumnya belum layak dan disesuaikan dengan konteks pada bagian-bagian yang memang belum sesuai. Jadi seperti ini pada Perda nomor 8 tahun 2011, jadi fungsi yang dialokasikan ini sudah tepat dan kepadatan penduduknya, lalu di bagian keselarasan dengan program ataupun rencana di mana Bandung Wetan memiliki luas sekitar 36,21 area yang memasuki atau masuk kriteria kumuh. Lalu Baik. Ya, untuk dalam aspek keselarasan program di tata ruang kotaku dari segi ketersediaan fasilitas publik, di sini ditampilkan tabel yang merupakan hasil rangkuman dari studi kelayakan teknis mengenai ketersediaan fasilitas publik untuk revitalisasi Rusun Taman Sari. Kelayakan teknis ini menyikapi kekurangan daripada proyek existing dengan menggunakan standar SNI 037013/2004. Di antaranya berupa kebutuhan ruang luar dan ruang dalam dengan indikator kualitatif dan kuantitatif yang tadi telah disebutkan pada logical framework. Next. Konsep infrastruktur ekologis yang diterapkan pada desain rumah susun Taman Sari seyogianya diimplementasikan pada proyek revitalisasi ini. Di antaranya adalah yang pertama bangunan panggung, yang kedua sistem taman hujan atau rain garden pada setiap taman, yang ketiga penampungan air hujan, dan yang keempat adalah biodigester dan IPAL. Kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian design development. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai program and activity analysis. Kondisi pembangunan rumah susun Taman Sari saat ini tahun 2024 masih terhenti dan belum ada titik terang untuk kelanjutannya. Posisi bangunan sendiri telah mencapai progres sekitar 50%. Next.
Pada rancangan awal keseluruhan terdapat 2 tipe unit, yaitu tipe 39 termasuk mezanin dan tipe 33, dan tipe 39 sendiri terbagi kembali menjadi 2 unit, yaitu tipe hunian 39 biasa dan tipe hunian 39 dengan tambahan warung. Pada rancangan pengembangan lanjutan yang kita tambahkan adalah tipe 39 dengan warung yang jumlahnya kita perbanyak, yang dapat diharapkan menjadi solusi untuk permasalahan sosial dan finansial terkait dengan masyarakat yang keberatan dengan skema pembayaran lanjutan ketika program gratis mereka tinggal tidak lagi dibebaskan dari biaya sewa setelah 5 tahun pertama. Jumlah unit 39 dengan tambahan area warung yang sebelumnya hanya 10% ditambahkan menjadi 20%. Next. Ini adalah skema bentuk perubahan. Jadi awalnya hanya jadi tipe 39 warung itu yang warna kuning. Awalnya hanya bagian bawah, di bagian bangunan yang bawah nomor 4 ke kanan itu tadi perencanaan awal hanya segitu. Lalu kita tambahkan ke atas ke dekat ke area nomor 6 ini kita tambahkan untuk menjadi area warung juga. Next. Untuk layout ruangan sendiri kita tidak rubah karena mengingat progres pembangunan telah mencapai 50% dan dinding-dinding telah terbentuk. Jadi yang kita sesuaikan hanya detail-detail pada bagian dalam dan material finishing. Seperti contohnya pada lantai mezanin. Next. Ini adalah denah tipe 39 biasa. Next. Ini pembagian ruang tipe 39. Next. Lalu hunian dengan mezanin, ya ini adalah satu perubahan yang kita lakukan juga. Sistem mezanin ini kita terapkan, sudah diterapkan dari awal untuk efisiensi ruang, untuk memberikan kesan luas, dan mezanin dapat berfungsi sebagai kamar anak. Lantai mezanin pada awalnya direncanakan untuk menggunakan sistem cor. Kita ajukan menjadi rangka besi hollow 4x10 cm dengan penutup lantai plywood dengan ketebalan 2,4 cm dilapis laminate atau HPL atau vinil motif kayu. Dan tangga vertikal ke mezanin menggunakan pipa besi dan dengan finishing cat. Next. Ini adalah tipe 39 dengan tambahan fungsi warung, kita tambahkan sekat di ruang keluarga dan ruang makan. Next. Detail pembagian ruang dalam untuk hunian 39 dengan tipe tambahan fungsi warung ini, dapat kita lihat bahwa sekatnya bisa digeser untuk memberikan kesan ruang terbaginya antara ruang keluarga dengan warung, dan jika tidak digunakan dapat dilipat. Next. Hunian tipe warung ini digunakan untuk penghuni yang ingin membuka usaha atau memang sebelumnya sudah memiliki usaha sebelum tergusur. Pada desain perubahan ini jumlah hunian tipe warung sekitar 20% dari total hunian. Next. Sistem rumah satu kebun ini sudah diterapkan dari perencanaan awal dan kembali kita dukung untuk terapkan kembali karena di fungsi lain difungsikan sebagai ruang jemur. Hal ini juga ruang kebun ini juga digunakan untuk sebagai taman dalam, dan setiap ruang mempunyai jendela dan lubang angin sebagai sumber pencahayaan dan ventilasi silang. Next. Konsep infrastruktur ekologis yang seperti sebelumnya Mbak Rehan jelaskan bahwa diterapkan pada proyek revitalisasi diantaranya dengan bangunan panggung, sistem taman hujan, penampungan air hujan, dan biodigester dan IPAL. Next. Sistem taman hujan ini pun sebenarnya dapat kita lihat next dari foto selanjutnya bahwa sudah diterapkan sebenarnya melalui bangunan panggung yang diharapkan pada akhirnya menerapkan konsep sistem taman hujan itu sendiri. Jadi seperti kita lihat bahwa bangunan ini sudah panggung dan semoga diharapkan sistem ini akan tetap diterapkan pada keberlanjutan bangunan yang akan datang. Next. Jadi udah perubahan material yang kita terapkan karena pada desain sebelumnya didominasi dengan material expose, sedangkan material expose ini cenderung dalam jangka panjang memerlukan high maintenance, sehingga untuk desain lanjutan dianjurkan untuk lebih banyak menggunakan material cat tembok khusus outdoor. Next. Karena material expose ini tanpa finishing yang baik sebenarnya tidak cocok untuk iklim tropis dengan panas dan curah hujan yang cukup tinggi. Semen expose ini akan menurun fungsinya seiring waktu jika tidak diberi lapisan pelindung yang baik. Seperti kita lihat bangunan ini telah terbengkalai selama 4 tahun dan kita lihat bagaimana efeknya terhadap bentuk semen expose yang terlihat kumuh. Hal ini akan merusak wajah kota karena posisinya sendiri terlihat jelas dari Jalan Layang Pasupati. Untuk melalui desain lanjutan ini kita mengajukan menggunakan material cat tembok yang lebih ramah lingkungan dan cenderung lebih efisien dan efektif. Next. Ini adalah titik penerapan cat material eksterior. Next. Lalu untuk interior sendiri kita switch dari dinding yang tadinya semen expose kita ganti dengan cat, dan bagian lantai mezanin yang kita rubah menjadi rangka besi dan plat lantai plywood. Next. Lalu batas antar unit dengan dinding double untuk sebagai pencegahan suara dari satu unit dan unit lainnya terdengar dari satu sama lain. Next. Lalu yang kita rubah juga adalah penerapan bata tempel yang sebelumnya menggunakan bata expose biasa, kita ganti dengan bata tempel dengan ketebalan yang lebih tipis yaitu 1 cm. Hal ini dapat mengurangi cost, dan yang kedua lebih mudah dalam pemasangan, dan yang ketiga ini akan lebih mudah dalam perawatan. Jadi bata tempel ini akan ditempel pada dinding setelah dilapis acian. Next. Lalu atap sebagai sumber listrik buatan ini adalah sebuah solusi penggunaan solar panel untuk menghasilkan energi listrik dari panas matahari dengan tujuan penghematan listrik jangka panjang. Next.
Pada awalnya atap ini sendiri didesain menjadi atap sebagai kebun. Namun melalui analisa saya sepertinya atap kebun itu akan memerlukan perawatan yang cukup tinggi dan akan timbul masalah yang cukup banyak ke depannya setelah seiring waktu. Jadi kita mengajukan untuk penggantian menggunakan solar panel untuk menghasilkan energi listrik dari panas matahari ini yang pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan secara tidak langsung pun pada penghuni untuk menekan biaya listrik. Next. Lalu untuk bagian atap-atap yang datar tetap digunakan untuk sebagai roof garden atau taman atap. Next. Berikut adalah beberapa fasad yang diterapkan dengan perubahan penggunaan cat. Ini bagian tampak depan ke arah Pasupati. Next. Dan ini bird eye view sebagai penerapan atap dan bagaimana cat putih lebih mendominasi daripada beton expose. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita memasuki pada cost estimation dan budgeting analysis. Sebelumnya, rumah daerah Taman Sari tersebut telah digunakan sebagai bahan penelitian dengan metode net value concept. Hingga 50% ringkasan dari analisis yang telah dilakukan pada proyek tersebut berdasarkan data yang ada adalah budgeted cost for work schedule 31 miliar, actual cost for work perform 31 miliar juga, kemudian budgeted cost for work performs 32 miliar. Dari data tersebut kita dapat menghitung variance biaya, cost variance-nya sebesar 1 miliar 107 juta. Dan cost performance index-nya sebesar 1,035 yang menunjukkan bahwa proyek ini mengeluarkan biaya lebih sedikit dari anggaran. Sementara itu variance waktu didapatkan sebesar 1 miliar 388 juta yang berada di bawah di atas standarnya, dan schedule performance index-nya sebesar 1,044 yang menunjukkan nilai lebih dari 1 bahwa proyek ini berjalan lebih cepat dari rencana. Prediksi penyelesaian waktu proyek adalah 36,5 minggu dengan biaya akhir proyek sebesar 64 miliar. Yang lebih kecil dari anggaran yaitu 66 miliar. Lanjut. Kemudian untuk penyelesaian dan revitalisasi dengan desain yang sebelumnya, dengan desain revitalisasi terbaru, kami menggunakan anggaran yang telah diberitakan sebesar Pemkot Bandung siapkan 43 miliar rupiah untuk melanjutkan proyek rumah daerah Taman Sari dengan hasil akhir tender pembangunan yaitu 74,7 miliar. Lanjut. Berikut adalah cost estimation dan budgeting analysis yang rekapitulasinya total anggarannya sebesar 71 miliar dan merupakan di bawah dari total tender anggaran yaitu 74,4 miliar. Efektivitas anggaran dari Pagu yaitu 2,4 miliar. Berikut adalah pekerjaan finishing yang akan dikerjakan untuk finishing pada Rusun Taman Sari. Lanjut. Setelah membahas cost estimation and budgeting, saya akan menjelaskan mengenai life cycle cost analysis. Biaya siklus hidup life cycle cost adalah jumlah semua pengeluaran yang berkaitan dengan item tersebut sejak dirancang sampai tidak terpakai lagi. Di permasalahan ini yaitu adalah Rusun Taman Sari. Di dalam biaya siklus hidup juga terdapat juga biaya historis. Di bawah adalah saya mencantumkan biaya historis mengenai IPL pada Jakarta Bandung. Lanjut. Kemudian dalam life cycle cost analysis, semua biaya dalam bangunan selama pembangunan serta operasionalnya diperhitungkan. Dengan analisa ini dapat menentukan bagaimana kinerja bangunan dalam aspek biaya. Berikut sebelah kanan saya cantumkan mengenai satuan biaya pemeliharaan gedung. Lanjut. Berikut adalah life cycle cost analysis yang menunjukkan pada tahun ke-11 mendapatkan return of investment-nya ya sebesar 14,43%. Dengan biaya penggunaan asumsi okupansi 80% yang bernilai 191 juta setiap tahunnya. Lanjut. Berikut adalah grafik life cycle cost analysis terhadap return of investment. Lanjut. Terima kasih. Lanjut. Lanjut Mas Andi. Mic-nya Mas. Yang berikutnya akan berbicara tentang teknikal ekonomi dan berkutat di tarif sewa rusun. Totalnya adalah 140 miliar rupiah secara investasi. Lanjut. Dapat dilihat ya jenis-jenis tarif yang diregulasikan dan yang kami fokuskan di sini adalah untuk dihitung untuk yang impas operasional. Lanjut. Ini ada juga versi lainnya yang difokuskan di sini tarif atas di mana operasional dan pemeliharaan harus impas dengan total pemasukan per tahun berdasarkan UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Lanjut. Nah, secara biaya operasional yang termasuk di dalamnya adalah biaya operasional, gaji pegawai, pembayaran air, administrasi,
asuransi, biaya lainnya seperti biaya keamanan, biaya sosial, pajak PBB, lalu biaya pemeliharaan, di mana pemeliharaan di sini berbeda dengan perawatan. Nanti dapat dilihat secara mendetail uraian dari komponen-komponennya seperti air. Eh, lanjut dapat dilihat ya per tahunnya berapa, pajak PBB per tahunnya. Lanjut, bangunan per tahunnya mengeluarkan harus membayar pajak sebesar 300 juta rupiah kurang lebih. Lanjut, per unitnya dapat terlihat. Lanjut, nah untuk biaya pemeliharaan bangunan berdasarkan Permen PUPR 2% dari satuan per meter tertinggi yang berlaku, jadi 91.000 per meter persegi per tahun dari total luas bangunan, dikalikan total luas bangunan. Untuk biaya asuransi, premi asuransinya 0,2% dikalikan total investasi awal. Lalu untuk gaji pegawai pengelola lokasi, ada 3 staf yang mengemban 4 fungsi yang harus diwadahi menurut Perwa Wali Kota Bandung terkait rusun. Lanjut, biaya keamanan nantinya akan mempekerjakan 2 orang satpam dikalikan dengan 3 shift kali 3 juta sesuai apa yang ada median di web terkait gaji keamanan begitu. Lalu biaya perawatan yang berbeda dengan biaya pemeliharaan ini baru akan dikeluarkan ketika terdapat kerusakan dengan klasifikasi ringan, sedang maupun berat. Nah, ini biaya pengeluaran per tahunnya untuk operasional dan pemeliharaan sebesar 3,25 miliar kurang lebih. Dan nantinya ini akan dihitung dalam cash flow analysis. Untuk cash flow analysis sendiri, nah ini untuk tarif impas operasional tadi tipe 30 ini 100%-nya adalah Rp505.000. Untuk tipe 39, 100%-nya adalah Rp596.000. Lanjut. Untuk skenario pertama, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa BEP itu tidak berfokus pada investasi awal yang sebesar 140 miliar, tapi adalah subsidi yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk menutupi biaya operasional. Nah, berdasarkan dasar tersebut dari MBR, dari UMK Bandung yang dirasa lebih relevan sebagai patokan, lalu rencana awal yang dibuat pemerintah dengan 5 tahun pertama gratis untuk pihak-pihak atau penghuni relokasi dan biaya 100% dari awal untuk tower 2, maka BEP didapat setelah 25 tahun. BEP mungkin baru akan didapat setelah 25 tahun, namun trennya sudah membaik dari tahun ke-21 begitu. Jadi sudah surplus. Lanjut. Dapat dilihat jika memasukkan total cost investasi akan sangat sulit untuk tercapai begitu. Namun jika patokannya adalah subsidi yang dikeluarkan per tahun, di tahun ke-21 lanjut sudah mulai surplus begitu. Tapi belum BEP. Nah, untuk skenario kedua adalah biaya tarif yang dikenakan tower 2 ditambah biaya pengembalian sebesar 50%, sehingga yang harusnya 590.000 menjadi 890.000. Nominal ini dirasa masih aman karena masih sepertiga dari UMK Bandung. Namun tidak sepertiga dari UMP Bandung karena dirasa lebih relevan seperti itu. BEP di tahun ke-15. Untuk rencana di tower 1 tetap sama. Lanjut. Sudah surplus di tahun ke-11, tapi tetap negatif dari segi kumulatif begitu jika masukkan investasi awal sebesar 40 miliar. Lanjut. Nah, di tahun ke-15 sudah BEP dengan nilai 150 juta rupiah jika hanya memperhitungkan subsidi yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk menutupi operasional. Lanjut. Untuk yang ketiga, tower 1 sudah dibudayakan untuk membayar sejak awal, meski nominalnya masih sangat rendah yaitu 25%. Tapi tower 2 juga sudah dikenakan biaya tambahan untuk pengembalian. Nah, kalau ini dari tahun pertama sudah mencapai BEP begitu. Lanjut. Dua-duanya secara nilai dirasa cukup oke sih, karena kalau relevansinya adalah UMK Bandung, tidak melampaui sepertiga begitu. Nah, dari tahun pertama sudah surplus meskipun jika memasukkan cost investasi yang 140 miliar itu memang proyek ini dikategorikan sinking fund sih, seperti proyek rusun yang lainnya begitu. Nah, seperti dilihat sudah 35 juta. Seperti itu sih uraian teknikal ekonomi singkat yang bisa dijelaskan. Baik, berikut diakhiri presentasi dari kelompok kami dari kelompok 2 Ekonomi Pembangunan Proyek resah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.